Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya. Kini kita sudah tiba pada pembacaan firman Tuhan, Ulangan pasal 22. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami memohon anugerah-Mu, memohon hikmat dan pencerahan, sehingga kami dapat mendengar, mengerti, serta melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ulangan 22 ayat 1. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Demikian firman Tuhan, tema kita, kepedulian yang nyata. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita sekali lagi adalah kepedulian yang nyata. Di zaman ini, kita dapat melihat realita bahwa banyak orang yang tidak peduli kepada sesama, tidak peduli lingkungan, bahkan keluarga terdekat. Atau ada orang yang hanya berpura-pura atau bersandiwara. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, pertama, agar jangan berpura-pura atau acuh tak acuh. Perhatikan anak kalimat pertama, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Tuhan secara eksplisit melarang umatnya bersikap masa bodoh ketika melihat kesulitan orang lain. Sikap bukan urusanku atau biarkan saja adalah bentuk ketidakpedulian yang bertentangan dengan hati Allah. Berapa kali kita berpaling dari seseorang yang butuh bantuan karena merasa itu bukan tanggung jawab kita, itu bukan urusanku, it is not my business, kira-kira begitu ya. Yang kedua, tindakan kasih yang aktif. Dalam anak kalimat berikutnya dikatakan, engkau harus membawanya kembali kepada saudaramu itu. Allah tidak hanya menuntut hati yang peduli, tetapi juga tindakan nyata, mengambil langkah untuk membantu dan memulihkan milik saudara yang hilang. Ini adalah kasih yang bergerak atau kasih yang aktif. Jadi bukan hanya simpati yang bersifat pasif. Kasih bukan hanya perasaan, kasih adalah action atau aksi. Apa tindakan kasih terakhir yang aku lakukan sepanjang minggu ini atau sepanjang hari ini? Ini perlu menjadi satu perenungan. Ketiga, prinsip kehidupan. Bahwa kita menjadi penjaga bagi sesama kita. Ayat ini menanamkan nilai bahwa kita adalah penjaga satu sama lain. Dalam perjanjian baru, prinsip ini diteguhkan dalam Galatia 6 ayat 2. Di sana disebutkan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apakah aku hadir sebagai berkat bagi orang lain? Apakah aku memperhatikan kebutuhan sekitarku? Atau hanya fokus pada urusanku sendiri? Maka melalui bagian ini kita belajar, pertama, memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang di sekitar kita. Lihat sekeliling. Adakah orang yang butuh pertolongan kecil tetapi berarti? Yang kedua, jangan abaikan tanggung jawab sosial dan juga tanggung jawab rohani kita. Bahkan jika tidak nyaman atau tidak menguntungkan pun, lakukanlah apa yang benar. Yang ketiga, jadilah wakil kasih Tuhan dimanapun kita berada. Lewat perbuatan sederhana seperti menolong teman yang kesulitan, kita sedang mewakili Tuhan menyatakan kasih-Nya, tindakan yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat menerapkan firman-Nya. Kita betul-betul memiliki kepedulian yang nyata. Karena Tuhan sudah lebih dahulu peduli kepada kita, mengasihi kita dengan kasih yang real. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Roh Allah yang hidup memimpin dan menyertai kami, terus memberikan kami kemampuan untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam.